Oke, selamat pagi dulur, kita review jalur trail di lereng Kawi ya. Salam Prudis Channel ya. Dulur, ini di desa Sumberkunci. Ini jalurnya satu arah ke area lereng Kawi. Jadi desa Sumberkunci yang jalannya agak menanjak ya, kelihatannya agak datar tapi sebenarnya agak menanjak. Lumayan ramai di kawasan ini ya. Ini untuk jalan sebenarnya nggak terlalu lebar, hanya kisaran 3 meter ya lebarnya. Nah, ini kalau yang ke sebelah kanan, nah ini depannya ada pertigaan, sebelah kanan ini ke kawasan Babatan ya, kawasan Babatan atau Kapurono. Nah, yang lurus ini arahnya nanti masih ada satu desa yang ada di depan sana. Nanti setelah Sumberkunci itu ada satu desa namanya desa Bola. Ini sebenarnya tanjakan agak tinggi dulu ya. Jalannya nggak banyak, ada beberapa yang rusak karena derasnya air hujan ya. Terus lur, kalau mau ke Lereng Kawi juga mau ke jalur trail ya. Nah, banyak jalan dari arah selatan, timur dan utara. Ini dari arah timur, dari arah Pakisaji ke barat, langsung masuk Pemanu ke Samben, Banaran Sumberkunci. Nah, ini depan ini tanjakan yang agak tinggi dulu ya. Ini sangat tinggi tanjakannya ini. Lebihnya 70 derajat. Cuman di sini kelihatannya ya biasa-biasa saja, agak datar. Sebenarnya agak tinggi tanjakan. Masih di kawasan desa Sumberkunci ini ya. Untuk menuju lereng Kawi untuk review sebagian jalur untuk trail. Yang suka ngetrail monggo, mungkin dari wilayah lain sebelumnya lewat jalur barat atau selatan atau utara. Ini adalah jalur yang dari timur masuk dari wilayah Pakisaji Bendo barat ya. Ini mungkin yang sudah di wilayah Malang udah paham, mungkin yang di luar Malang main-main ke lereng Kawi juga bisa lewat jalur ini. Nah, ini desa Sumberkunci terakhir ya. Setelah ini masuk di desa Petung Roto, tapi ini ada lewat Bulaan, agak naik juga ini jalannya, dan kanan kirinya banyak tanaman tebu memang ya. Rata-rata banyak pertanian tebu. Sekali lagi jalannya agak ada lubang-lubangnya ini karena air hujan di sini sangat deras sekali turun. Hati-hati kalau mau lewat sini, nggak usah ngebut-ngebut, santai-santai saja. Nah, terus
depan lagi sudah hampir masuk ke Desa Petungroto. Ini sudah termasuk Desa Lerengkawi, termasuk Sumber Kunci tadi juga sudah masuk lerengnya. Ya, ini tanaman kopi tuh sebelah kanan ini kopi cengkeh. Nah, sudah masuk di Desa Petungroto. Jalannya aja agak rusak dikit ya, mungkin perlu disimak kalau yang mau ke sini. Nah, kalau di sini Desa Petungroto ini banyak tanaman cengkehnya, ini depan rumah banyak tanaman cengkeh. Mungkin sebagai penghijauan juga sebagai penghasilan. Yang ke kiri ini bisa ke Ngajum, ke Jangwer, jadi ada kebukaan. Dan juga bisa ke Balesari yang ke kiri tadi. Lewat situ sebenarnya juga bisa. Kita ambil tong kompas ya. Tong kompas. Kalau mobil nanti di akhir Desa Petungroto bisa ngiri, tapi kalau bawa mobil off-road lurus nanti juga bisa. Tuh jalannya banyak rusak dulu di Desa Petungroto ini. Mungkin kalau dari pihak Pemkab menyimak tayangan video ini, nah ini jalannya di Petungroto perlu di semir atau dipik lagi. Mayoritas penduduk di sini petani dan dagang bro, Desa Petungroto ini ya. Nah, ini jalan sudah mulai nanjak ini. Nah, di desa ini jalan ini jarang datarnya, karena naik terus, ini sudah mulai naik terus, mulai dari Sumber Kunci tadi. Ini sebenarnya nggak mulai dari Sumber Kunci, mulai dari Pakesaji ke barat itu sudah mulai naik terus. Masih di kawasan Desa Petungroto ini dulu. Monggo disimak terus agar tidak nyasar nanti kalau mau ke HPP jalur trail ya, jalur trailnya lewat jalur timur dari sisi timur. Nah, di depan tuh sudah kelihatan sebagian Gunung Kawinya, tapi kelihatannya dekat, tapi ya masih lumayan jauh dari Desa Petungroto ini. Kemudian di desa ini kalau sore gitu, wah sudah mulai kabut ya, memang sangat dekat, apalagi musim hujan terus jam 4 gitu sudah banyak kabut. Nah, ini nanjak gitu, nanjak. Lumayan ramai ya di desanya. Kanan kiri banyak rumah-rumah. Ini Petungroto ini sebenarnya ramai, di gang-gangnya juga masuk juga banyak rumah. Biasanya kan ada desa yang di sebelah sisi saja rumahnya, dan sebelah satu sisinya kebun atau sawah. Kalau Petungroto ini lumayan ramai ini. Nah, belut jalannya agak rusak yang ini.
harus pelan-pelan. Nah ini agak lumayan, sudah lumayan halus, sudah bisa ditambahin ini untuk gasnya ya. Nah, ini sudah hampir terakhir kampung perkampungannya, tinggal beberapa rumah saja di depan. Ini ada orang bangun. Nah ini sudah masuki kawasan perkampungan terakhir di Desa Purworejo ya. Nanti kita masuk di area perkebunan dan pertanian. Kanan kiri ini kopi. Iya, masuk di jalan cor-coran. Jalannya udah dicor, sudah lumayan. Ini kanan kiri tanaman kopi dulu. Banyak yang bertani kopi juga di kawasan atas ini, juga ada cengkeh. Nah ini dulu nggak seperti ini nih, jadi jalannya agak susah ini kayaknya kisaran 5 bulan yang lalu sudah dicor ya, sudah dicor, tapi untuk ke atasnya jalan pintas menuju Madoarjonya masih alami ya. Awalnya makadam tapi batunya banyak yang lepas. Nah ini ada tandon air sebelah kanan saya nih ya. Nah ini untuk ke kiri itu jalurnya enak, cor-coran terus dulu. Nah kita ngambil jalur kompas ya, kita lurus saja. Oh ini kalau hujan luar biasa ini untuk licinnya. Nah ini walaupun terang-terang saja agak susah naik di sini karena ini tanahnya lempung ya. Jadi tanahnya lempung. Kita berhenti sejenak untuk memilih jalur kanan, tengah dan kiri karena sama-sama susah ya, sama-sama licin. Nah itu ada bapaknya dari atas itu juga susah mau turun pelan-pelan. Nah itu bapaknya juga kesulitan, kita tunggu. Nah kita tadi langsung kompas dulu di wilayah HPP ya, kita wilayah HPP langsung. Ini sudah masuk di area HPP ya, tapi kita nanti lewat yang jalur trailnya, bukan masuk di kawasan wisatanya ya, karena banyak sekali jalurnya trail di sini ya. Ini kalau yang posisi di sini saya mungkin di kawasan Pundennya ini. Nah, nanti kita langsung masuk Ngiri. Kita masuk Ngiri. Nah ini kita masih rehat sejenak ya untuk mengamati di area HPP luar ini. Nah ini pohon pinus yang diambil getahnya dulu. Dan di sini tanaman kopi, sela-sela pinus itu juga lumayan ya, hasilnya juga lumayan. Nah setelah ini kita coba turun langsung masuk
di jalur trail yang sangat ekstrim sekali, walaupun jalurnya nanti kelihatannya nggak seberapa, cuman untuk medan jalur trail ini lumayan sulit. Ya sulit sih, nggak lumayan, karena memang tanahnya bahasa Jawa nyemek-nyemek gitu ya, nyemek-nyemek. Kadang roda itu hanya digas mutar saja, walaupun bannya sudah kapasitasnya untuk ngetrail di jalur basah ya. Kita nikmati sejenak untuk pemandangan di luar HPP sebelum kita masuk di jalur trailnya. Nah, ini kita ini adalah jalur yang pertama ya. Wah, ini luar biasa ini. Sebenarnya ini agak naik dulu, agak naik ini. Jadi saya milih masuk dari sini ya, masuk dari sini. Ini lempung, tanya dulu, lempung. Jadi kalau sepeda motor yang gak sehat jangan lewat sini, nanti bisa balik arah. Nah, licin ini, lempung ya, jadi banyak jalannya ngerel, lubang tengah khusus pas roda itu. Jadi kalau nggak keseimbangannya nggak bisa mengimbangi, ya otomatis akan jatuh atau terguling ya sepeda motornya di sini. Ini licin sekali, licin. Nah, kita langsung nanti ke atas ngelumut tanah gitu, lumut ya, lempung ngelumut. Jadi untuk lewat jalan kaki aja sangat licin sekali ya. Sangat licin sekali ya. Tapi nanti saya tidak akan lewat sini, nanti kita lewat jalur sebelah yang mungkin nggak terlalu ekstrim ya. Ya, ini kelihatannya datar, tapi sebenarnya agak naik. Nah, setelah ini kita masuk ini ya, masuk di kawasan sebelah selatan. Oh, ini agak susah ya, agak susah. Ini saya lagi kesulitan untuk naiknya ya. Oke dulu, kita simak lanjut untuk perjalanan kami ya. Nanti sampai ketemu di jalur atas sambil ngevlog ya. Ini kita review sedikit di jalur yang ini kelihatannya gini dulu, tapi sangat agak menanjak, licin, jalurnya licin sekali. Ya wis, oke dulu, disimak tayangan ini sampai nanti di area atas akan kami jelaskan, karena ini medannya sulit. Kami akan konsentrasi dalam perjalanan dulu. Nah, ini kita sudah di atas, sudah di jalur yang agak datar ya, tapi licin juga karena banyak genangan-genangan air, dan tanahnya pun sama ya, masih di tanah lempung dan lumut. Ini harus hati-hati, walaupun kelihatannya gampang gini, kalau sampai kita reset sedikit bisa terjatuh kita ya.
Nah ini dulur, kalau mau lewat sini, kalau habis hujan hati-hati, nggak usah terlalu kencang ya gasnya, santai aja karena ini masih di area tanah yang basah ya, karena kemarin habis hujan di sini ya, habis hujan. Awal waktu kemarin kesini sama, jadi situasinya jalannya sama, memang setiap sore di sini hujan, setiap sore hujan ya. Jadi hati-hati saja yang mau mungkin mencoba jalur ini bagi pemula ya, ini yang sudah senior sudah sering lewat sini. Ini untuk para pemula supaya hati-hati, pelan-pelan untuk mengawasi dan adaptasi dengan medan di jalur ini. Nah ini pun saya enggak berani terlalu kencang untuk narik gas ya, ini saya nyantai karena memang dan di kanan kiri ini pohon pinus juga ada tanaman kopi dulu. Di pohon pinus di situ juga ada tanaman kopi. Nah ini kalau kopi memang full dari daerah sini ya. Jadi selain ada, kalau yang di atas itu banyak tanaman-tanaman sayuran ya, karena nanti kita nggak sampai ke atas, kita hanya sampai di jalur trail yang biasanya disebut jalur terowongan yang sangat ekstrim, itu nanti akan kita review ya, supaya bolo-bolo nanti yang mau masuk area ini bisa paham dan hati-hati ya. Biar hati-hati, nanti kalau sudah masuk di jalur terowongan yang ekstrim itu sulit untuk kembali, mau gak mau harus terus ke atas ya, karena untuk mutar sepeda motornya ini sulit ya, jadi sulit. Itu perlu kita amati dulu, mampukah kita dan sepeda motor kita untuk melalui jalur yang ekstrim, namanya jalur terowongan ya. Nah, nanti kita review untuk jalur terowongannya itu. Nah, monggo disimak lanjut agar lebih paham kalau kita mau main-main untuk melepas lelah sambil membawa sepeda motor trailnya ya ke sini ya. Ini masih banyak genangan-genangan air. Biasanya kalau mobil di sini hardtop yang bisa lewat dulu. Hardtop, kalau licin untuk rodanya itu dikasih rantai ya. Nah ini kelihatannya seperti ini. Nah ini sulit dulu. Itu nyemak. Kalau sampai setirnya belok ya sudah. Kita bisa tidur bareng sepeda di sini ya. Oke, kita lanjut ke depan. Nah, untuk sedikit review untuk tanaman kopi yang di sini. Jadi tanaman kopi yang di sini tuh hasilnya juga bagus. Informasinya dari para petani tadi sempat nanya ya, di kopinya kalau untuk musim sekarang ini nggak terlalu bagus. Kalau yang kemarin hasilnya luar biasa dulu. Musim ini terlalu banyak hujan ya. Nah kita kembali ke jalur. Ini ada jalan makadam dulu ya, ini jalan perhutani. Jalur makadam, yes, ukurannya pas mobil saja ini, mungkin untuk mempermudah aset dari pihak perhutani mungkin dan pertanian supaya tidak kesulitan, tapi nggak lewat jalur yang saya lewati tadi. Ini makadamnya tadi sebenarnya lurus, ada pertigaan itu, jadi kita ke kanan itu sampai jalur
bawah. Nah, tadi kan ngambil jalur bebas di jalur trailnya ya. Ini makadam. Sebenarnya kalau yang ngetrail ya jarang lewat makadamnya, pasti lewat di sini ya, tanahnya ini. Nah, yang dicari yang agak sulit-sulit gitu, tapi perlu skill yang mumpuni untuk melewati jalur ini ya. Ah, ini bapaknya pulang habis cari makan lembu. Ini sebenarnya jalur ini dulu makadamnya bagus dulu, karena itu mungkin sering rusak, sering dilewati mobil-mobil perhutani, sehingga kanan kirinya pun rusak dan batunya lepas ya. Nah, ini yang terakhir makadam di sini. Nah, terus ke atas itu kita tanah lagi ya. Nah, di sini juga agak sulit ini bro, karena posisinya yang tadi menikung, misalnya menikung. Nah, ini agak becek-becek dikit, nyemek-nyemek. Nah, ini ada tiga jalur kecil, ada tengah, kanan, dan kiri ya. Ini biasanya digunakan satu jalur untuk naik saja. Kalau bawa trail yang turun lewat sini jarang-jarang saja. Nah, ini agak sulit ini bro. Nah, ini agak nancap ini roda ya. Nah, lumayan dalam juga ini. Ini harus hati-hati, pelan-pelan, karena juga posisinya nanjak sedikit. Aduh. Ayo gas ini ya. Nah, itu sudah bisa melewati. Masih agak licin juga, harus hati-hati. Nah, ini yang sebelah kanan sudah banyak lubang-lubang, jadi ini tinggi di jalur tengahnya ini, jadi kanan kirinya sudah itu agak berlubang turun. Kalau keseimbangannya tidak bagus ya, itu tadi kita akan tidur sama sepeda di situ lah, alias berguling-guling ya. Oke, ini sudah dekat, kita sudah hampir dekat di jalur terowongannya ya. Oh, ini kita masih harus naik lagi ini dulur, masih harus naik lagi di jalur yang agak super ekstrim. Di depan itu nanjaknya luar biasa ya, nanjak luar biasa ini. Bismillah. Nah, ini coba bayangkan kanan kiri, ini jalurnya tinggi di tengah, dan di tengah pun ngerel hanya satu roda agak dalam. Nah, ini banyak yang namanya akar-akar pohon yang akan mengganggu perjalanan jika sepeda motornya tidak tinggi dulu. Kondisinya tidak tinggi. Nah, ini ada seketan batu ya, mungkin untuk mengalihkan air supaya nggak ke jalan. Nah, ini enggak kuat itu sepeda motornya ya. Oke, kita lanjut supaya kita cepat di jalur yang ekstrim atau jalur terowongan.
LED-nya seperti itu dulu. Oke dulur, kita lanjut sampai di jalur terowongan ya. Kita simak saja ini untuk perjalanan kami menuju jalur terowongan trail yang sangat ekstrim. Nah, ini kita sudah hampir nyampe ya, nyampe 10 meter lagi nyampe, tapi ntar ya di sini dulu ya, karena waduh capeknya luar biasa nih dari bawah ya untuk perjalanan menuju ke sini ya, capek sekali dari bawah. Nah, ini ada dua jalur ya, ini yang saya maksud. Nanti kita masuk jalur terowongan yang ke kiri, yang ke kanan itu mungkin untuk para pemula yang belum siap masuk di jalur terowongan. Para joki-joki muda yang belum siap silakan masuk sebelah kanan, lewat jalur sebelah kanan ya, agar tidak mengalami kesulitan ini nanti. Karena nanti kalau sudah masuk di jalur sebelah kiri atau jalur masuk istilahnya yang ngetrennya jalur terowongan itu, jadi tidak akan bisa kembali, karena ini jalurnya ini seperti ini dulu. Ini jalurnya seperti ini. Ini sudah awal masuk aja udah berlubang seperti ini ya, udah dalam. Tapi kita bisa menyiasati untuk lewat sebelah kirinya. Tapi kalau kita sudah agak maju dulu ya, agak maju, ini ya, ini jalur terowongan ya. Ini untuk roda pasti nancap di sini kalau lewat sebelah kanan. Nah, kalau sudah di sini dulu, tidak ada pilihan, tidak ada pilihan. Mau lewat yang tengah sulit kita untuk mencari keseimbangan, sebelah kiri pun
itu ini agak dalam Jul, jadi agak dalam ini agak dalam, bisa kisaran masuknya roda itu 40 sampai 50 cm ke jalur ini. Nah, karena jalur ini memang sebenarnya untuk jalurnya hardtop yang lewat sini tuh rodanya dikasih rantai-rantai gitu dulur kalau hujan ya, biar bisa nerobos jalur ini. Nah, karena para joki-joki yang sudah profesional itu pengen untuk menguji kemampuannya dalam melewati rintangan, sehingga lewat sini. Nah, ini banyak bekasi rodanya trail dulur. Nah, ini kalau lewat di tengah, kalau keseimbangannya nggak bagus ya kan jatuh juga ya. Kalau nggak ke kanan ya ke kiri gitu aja. Kalau saya juga pernah. Nah, ini dalam dulu, ini sangat dalam sekali, pas roda ini jalur ini jalur ya, kita nggak bisa putar arah, kita nggak bisa putar arah karena kelebarannya kisarannya hanya sekitar 2,5 meter lah, 2,5 meter. Kalau pas roda itu pas 2 meter, jadi nggak bisa kita putar arah karena di tengahnya itu juga sangat tinggi, kanan kirinya lubangnya itu juga sangat dalam. Nah, ini sangat dalam ini sepeda motor kalau roda depannya nggak bisa naik di sini ya sudah ya, karena ini kisaran 80 cm lubang itu, 80 cm. Nah, di situ banyak genangan-genangan air yang bisa mempersulit para joki trail yang melewati jalur ini. Nah, jadi para joki yang sudah lolos lewat sini berarti sudah luar biasa, skillnya sudah di atas rata-rata. Nah, jadi kalau pemula-pemula bisa, tapi kesulitan dia akan mengalami banyak kesulitan. Jadi misalnya kita nggak bisa naiki sepeda, ini mesin pun di sini nggak bisa dulu. Jadi akan menatap ke batu padas kanan kiri. Nah, ini kalau sudah misalnya roda depan naik, yang belakang kalau enggak diangkat nggak bisa naik dulu. Tapi kalau para joki yang sudah mahir bisa juga, jadi punya caranya untuk melewati jalur ini. Nah, ini sampai ini ke atas, ini sampai ke atas dulu, jalurnya seperti ini ya, sampai seperti ini. Ini kisaran sekitar 150 meter ini yang bisa dilalui untuk jalur-jalur trail ini yang senior ya. Nah, ini saya tidak akan terus ke sana dulu ya, tidak akan terus ke sana karena ini kelihatannya seperti ini tapi kayaknya singup ya, tapi singup. Biar nanti kita cepat kembali karena saya juga udah siang di sini. Siang pada hujan. Nah, ini jalurnya seperti ini tuh, jalur terowongan. Saya kalau nggak salah ini pernah 2 kali lewat sini, nggak pernah berhasil. Sepeda motor saya pasti dibawakan senior saya yang ke atas. Nah, jalan kaki aja kita megap di sini dulu ya, sulit karena licin. Jadi tadi dulu, kalau kita punya skill yang mumpuni, bawa sepeda motor yang sehat, yang agak tinggi itu ya, untuk mesinnya mungkin akan lolos lewat sini. Kalau sepeda motornya nggak sehat, apalagi untuk bodinya sangat pendek, mustahil akan bisa melewati rintangan karena mesin pun nggak bisa jalan karena kanan kirinya ada batu padas yang akan menimpa. Kalau agak tinggi sepeda motornya, untuk rangkanya itu dari mesin atau rodanya yang besar tadi, paling tidak ukuran 2118 itu akan bisa lolos kayak gini. Kalau yang ukuran 1916 insya Allah akan kesulitan di sini itu ya. Nah, ini sampai ke atas sana dulu, ke atas sana ini seperti ini, di atas pun juga lebih parah di atas. Untuk itu saya akan kembali ke bawah ya, kembali ke bawah seperti ini licinnya.
Saya lewat jalan kaki aja ini kesulitan. Nah, makanya untuk kameranya nggak bisa antem, lalu goyang-goyang karena sulitnya medan untuk jalan kaki dulu. Oke, saya akan kembali ke bawah. Itu sekilas tentang review jalur terowongan. Nah, jalur terowongan yang merupakan sebagian jalur masuk ke arah tanjakan Gunung Kawi, tanjakan trail Gunung Kawi, dan yang lagi ngetren di sana juga ada jalur ke Makni. Nah, di sana tahu campurnya luar biasa dulu ya, di warungnya Makni ya. Oke dulur, sampai di sini dulu untuk review saya kali ini di jalur terowongan ini. Mudah-mudahan Anda semuanya yang mau melewati jalur ini sudah tahu gambarannya, sehingga punya yang namanya gambaran melewati jalur ini agar bisa sukses sampai di atas. Oke ya, oke dulur, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi dengan Prodis Channel di tayangan konten berikutnya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang luar biasa. Salam Prodis Channel. Jangan lupa untuk selalu di like, comment, subscribe, and share. Semuanya gratis. Terima kasih.